Malam hari ini merupakan peristiwa yang membuat kita mengenang kembali 4 tahun yang lalu, sebuah peristiwa yang tentu mengecewakan dan menimbulkan kesedihan yang begitu besar. Namun setiap peristiwa tentu mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik dan juga tentu ada rahmat di balik itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kebersamaan merupakan hal yang indah. Kita ini makhluk sosial dan senang untuk hidup bersama. Bahkan anak-anak sekarang adaptasi untuk hidup berdampingan dengan orang lain itu sangatlah besar. Anak-anak sekarang mudah untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan hanya antar pulau, tetapi juga antar negara. Dan mereka menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa hidup bersama dengan orang lain, bahkan dengan suku lain, bangsa lain, itu bukan hal yang menakutkan. Hal yang justru menarik, menantang. Mereka bisa belajar banyak hal dari hidup bersama dengan orang lain, hidup di negara orang. Kita juga punya kebiasaan untuk memperhatikan hidup bersama keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Dalam bulan ini ada acara besar di negara kita, yaitu Idul Fitri. Kita melihat lewat televisi bagaimana jalan menjadi macet. Orang berbondong-bondong pergi keluar kota, pulang kembali ke kampungnya untuk bertemu dengan keluarga, sanak saudaranya yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak dijumpai. Orang-orang yang dikasih menjadi motivasi yang besar. Apapun kesulitannya di jalan, dijalani dengan ikhlas. Macet berjam-jam, panas, mungkin juga sumpek dalam kendaraan berisi banyak orang, juga menghabiskan biaya, tapi semuanya itu dilakukan dengan ikhlas demi berjumpa dengan orang-orang yang dikasih, para sahabat, bukan hanya keluarga. Biasanya lebaran kedua, ketiga, mereka berkunjung ke tetangga, berkunjung ke anggota masyarakat yang lain, ke teman-teman, ada yang reuni. Perjumpaan itu begitu indah dan bahkan selalu diulang lagi, karena kebersamaan itu memberikan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hampir semua kita setuju dengan itu. Kebahagiaan itu bisa didapat ketika kita berkumpul bersama, ketika kita berada di antara orang-orang yang kita kasih, mendengarkan cerita mereka, merasakan masakannya, merasakan pelayanannya, bercanda dan lain sebagainya. Itu hal yang indah yang kita rindukan sebagai manusia.
komunitas yang hidup. Ibu, bapak, saudara-saudari, memang ada orang-orang yang tidak berkenan akan kegembiraan, akan kebersamaan. Dan apa yang memecah kebersamaan itu adalah kalau terjadi konflik, terjadi perbedaan pendapat, orang kurang terbuka pada pandangan orang lain, kurang memahami orang lain, kurang menghargai orang lain, maka di situ akan mudah muncul yang namanya keretakan. Persaudaraan menjadi hilang. Demikian pula dengan kekerasan. Kekerasan akan menghancurkan kebersamaan. Kekerasan itu menghancurkan, menghilangkan kebahagiaan yang ada pada kebersamaan, pada persaudaraan. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam persaudaraan orang mencoba untuk menahan diri, tidak melukai orang lain. Kita berusaha untuk selalu membuka diri, bersikap ramah terhadap orang lain. Tapi kalau sudah muncul sikap-sikap egois dan menyakitkan orang lain, disitulah persaudaraan akan hilang. Tapi Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan memberikan cara bagaimana persaudaraan itu bisa pulih kembali. Persaudaraan yang retak, yang hancur karena kekerasan, itu bisa terbangun kembali, bahkan bisa menjadi lebih kuat. Karena apa? Karena orang mau mengampuni yang bersalah. Orang menerima kembali mereka yang menyakiti kita, menyakiti sesama. Dengan meminta maaf, maka segala kesalahan itu dihapuskan. Relasi kembali menjadi baik. Hubungan yang jauh kembali menjadi dekat. Maka kata kunci memaafkan ini menjadi penting bagi kebersamaan kita. Memang kita tidak luput dari kesalahan dan pernah melakukan kesalahan. Tapi ketika kita berani meminta maaf, kita berani untuk mengevaluasi diri kita dan melakukan perubahan terhadap sikap pandangan kita, maka relasi itu kembali dipulihkan. Bukan hanya sekedar minta maaf, tetapi juga ada perubahan dalam cara berpikir kita, cara kita melihat sesama kita, cara kita bertindak terhadap orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, memang dalam hidup ini kita harus selalu belajar. Kesalahan itu pasti pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Nah, disitulah kita diajak untuk belajar. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita meminta maaf, maka saudara yang lain akan menerima kita kembali dengan tangan terbuka. Seperti halnya orang tua, ketika anaknya melakukan kesalahan, dia paham. Orang tua sangat paham, anaknya masih belajar. Dan ketika anaknya meminta maaf, orang tua juga akan menerima kita kembali. Bahkan melupakan kesalahan-kesalahan itu, karena kesalahan itu adalah hal yang wajar dalam proses belajar. Anaknya selalu diterima. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita juga belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang tidak pernah membenci, tidak pernah membalas. Tapi Tuhan Yesus selalu mengajarkan untuk mengampuni dan mengasihi. Maka prinsip hidup ini hendaknya kita pegang terus untuk selalu mengasihi
dan juga mengampuni sesama kita. Disitulah komunitas akan menjadi semakin baik, komunitas juga akan semakin tangguh. Bukan hanya orang yang bersalah yang harus belajar, tapi kita pun ketika orang lain melukai kita, kita mendapatkan kepahitan dari relasi dengan orang lain, kita pun juga harus belajar. Bukan mudah meninggalkan orang itu, bukan dengan mudah mencaci orang itu, atau membuat kita tidak aktif. Tapi disitulah kita harus belajar bagaimana kita tetap membangun persahabatan, membangun komunitas kita menjadi semakin baik lagi. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari kita diberkati dengan pengalaman-pengalaman apapun, baik itu pengalaman yang menggembirakan, pengalaman pahit sekalipun, kita tetap setia pada Yesus dengan tetap mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Peristiwa 13 Mei merupakan peristiwa yang buat kita sangat sedih, pilu. Tapi saya yakin kita akan tetap kuat. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, di mana kalau kita saling mengasihi, maka kita akan semakin erat dalam persaudaraan dan juga dalam kehidupan ini. Maka tidak ada kebencian di hati kita semua. Yang ada adalah pengampunan dan kasih. Semoga itu menguatkan kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.